Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuadi dengan NIM 204112149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah saya, yaitu rancang bangun vertical laminar airflow dengan dual system control. Secara umum, laminar airflow adalah suatu instrumen yang terletak atau terdapat pada laboratorium yang digunakan untuk melakukan pemindahan bakteri atau inokulasi bakteri agar tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain yang dapat mengganggu proses inokulasi tersebut. Adapun jenis LAF atau laminar airflow yang saya ambil adalah berjenis vertikal LAF, yang dimana artinya vertikal ini sendiri udara masuk dari atas dan akan dialirkan menuju kabinet secara vertikal ke bawah melalui filter yang terletak pada bagian dalam kabinet ini sendiri. Adapun bagian-bagian yang terlihat pada video, yang pertama adalah selektor untuk memilih mode, yang dimana mode ke kiri yaitu mode otomatis, di tengah pada posisi off, dan kanan itu untuk memilih mode manual. Kemudian ada dimmer, yang dimana dimmer ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan dari kipas exhaust ini. Kemudian ada layar LCD ukuran 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran suhu dan kelembapan pada bagian dalam alat. Dan selanjutnya ada 3 switch dengan 3 lampu indikator dengan instrumen yang berbeda. Yang pertama adalah switch untuk mengatur lampu UV, mengaktifkan ataupun menonaktifkan. Yang kedua adalah untuk mengatur atau mengontrol dari aktif dan nonaktifnya kipas exhaust. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah switch untuk mengontrol dari lampu kerja atau lampu downlight yang berdaya 9 watt sebanyak 2 buah pada bagian dalam chamber. Selanjutnya pada bagian samping terlihat ada penutup ataupun pengunci agar bagian dalam dari panel kontrol tidak terbuka dan tidak dimasuki oleh hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya tikus dan lain sebagainya. Bagian samping kiri juga sama, ada pengunci. Dan pada bagian belakang alat itu adalah saklar utama, yang dimana saklar ini akan menyala ketika ada tegangan masuk menuju alat. Kemudian ada kabel power yang terhubung dengan sumber tegangan atau listrik gedung ataupun ruangan, dan filter pembuangan dari exhaust, yang dimana kecepatannya diatur oleh fan DC atau kipas kecil yang ada pada bagian dalam kabinet. Dan pada bagian atas ini adalah prefilter atau filter yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk pada tahap awal, yang mempunyai ukuran lumayan besar dibandingkan hasil saringan dari HEPA filter yang dapat menyaring hingga ke bakteri. Pada bagian prefilter ini digunakan untuk menyaring debu, serangga, dan lain sejenisnya. Kemudian pada bagian dalam, seperti yang bisa dilihat, ada rolling door yang bisa digunakan dengan cara mendorong pintu ini ke atas. Kemudian terlihat itu ada fan DC yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yang dimana berfungsi untuk membuang udara yang ada pada bagian dalam kabinet ini. Kemudian pada bagian atas itu ada filter HEPA yang berjenis HEPA filter dan 2 lampu kerja yang akan kita lihat lebih jelas ketika unit akan menyala. Baiklah, izinkan saya menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan alat atau pengaktifan alat, dimulai dari menghubungkan kabel power kepada sumber tegangan atau sumber listrik. Kemudian menekan switch utama atau saklar utama untuk mengaktifkan keseluruhan alat.
bisa didengar itu adalah fan DC atau kipas pembuangan udara dari dalam kabinet. Untuk kipas ini sendiri berfungsi secara aktif dan nyala selama keseluruhan alat atau saklar utama ditekan. Selain dari kipas DC tersebut, yang akan nyala selanjutnya adalah pengukur suhu dan kelembapan. Bisa dilihat pada layar itu pada LCD, itu pengukuran untuk kelembapan dan suhu berada pada kelembapan 99,9% dan suhu pada 30,10 derajat Celcius. Adapun pelaksanaannya, kita akan memasuki pada mode manual, yang dimana perbedaan mode manual dan otomatis ini terletak pada sistem kendalinya, yaitu pengembangan yang saya lakukan. Pada sistem kendali atau sistem kontrol yang saya kembangkan pada mode otomatis adalah mengaktifkan lampu UV secara langsung selama 30 menit. Kemudian setelah lampu UV mati, akan secara langsung relay memutus tegangan yang akan dialirkan kepada lampu UV dan memindahkan tegangan tersebut menuju ke kipas exhaust di atas dan lampu kerja. Jadi setelah 30 menit, user dapat menggunakan alat secara langsung tanpa harus menunggu lamanya proses sterilisasi oleh lampu UV selesai, yang biasanya dilakukan user atau pengguna secara manual. Langsung saja bisa kita lihat pada 3 switch utama seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Ini terdiri atas 3, yaitu lampu UV, kipas exhaust atau kipas yang memasukkan udara, dan lampu kerja. Baiklah, kita akan memasuki pada mode manual. Untuk mengecek keseluruhan instrumen, bisa diputar selektor ke bagian kanan, yang dimana selektor ini akan menghubungkan atau menyalurkan daya kepada 3 switch utama ini yang terdiri dari lampu UV, kipas exhaust, dan lampu kerja. Baiklah, langsung saja untuk pengecekan lampu UV kita tekan. Bisa dilihat ada cahaya biru yang berpijar. Itu adalah lampu UV berjenis lampu UVC yang digunakan untuk membunuh kuman dan juga melepaskan ozon, yang dimana ini sangat efektif untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada suatu media atau ruangan atau kabinet, namun berbahaya bagi manusia, terutama pada bagian mata. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada user, disarankan menjauhi laminar ini sendiri selama proses sterilisasi berlangsung. Selanjutnya, kita matikan terlebih dahulu. Kita akan menyalakan atau mengaktifkan kipas exhaust. Untuk tata caranya bisa dimulai dengan menekan switch utama terlebih dahulu, kemudian memutar dimmer secara perlahan hingga kecepatan yang diinginkan oleh user. Baiklah, bisa terdengar suara. Untuk kipas exhaust bekerja itu mengalirkan udara dari bagian atas, yang dimana akan melalui HEPA filter. HEPA filter ini sendiri mampu menyaring hingga 99,9% bakteri dengan ukuran 0,3 mikron, yang dimana penggunaan HEPA filter ini sendiri digunakan pada dunia kesehatan untuk menyaring udara dari bakteri yang pamornya mulai naik sejak kemunculan virus COVID-19. Selanjutnya, pada instrumen terakhir, yaitu penggunaan lampu kerja. Langsung kita tekan. Bisa dilihat cukup terang hingga tidak akan mengganggu user dalam melakukan pengerjaan pada bagian dalam chamber atau bagian dalam kabinet. Bisa kita lihat dengan jelas di mana letak 2 lampu kerja dan 1 HEPA filter. Adapun untuk penonaktifannya, untuk lampu kerja sendiri tinggal tekan
kemudian akan mati. Dan untuk dimmer ini sendiri ada tata caranya, itu memutar dimmer untuk kipas ini secara perlahan hingga posisi mati atau posisi keluarannya 0 dan tidak ada tegangan yang masuk, dan kemudian menekan switch. Bisa dilihat pada LCD itu untuk sensor DHT ini sendiri atau sensor suhu kelembapan dalam kabinet itu melakukan pengukuran secara real time. Dan untuk menonaktifkan alat atau memindah mode, tinggal pindah ke selektor ke posisi off atau ke posisi otomatis jika ingin menggunakan alat ini secara otomatis. Dan untuk menonaktifkan alat bisa menekan kembali switch utama pada bagian belakang di bawah kabel power, kita tekan, maka alat akan mati. Dan kita cabut untuk sumber tegangan 220 volt, dan indikator tegangan masuk pada lampu indikator di switch atau saklar utama tidak ada.